dalam kitab Mazmur pasal 100 ayat 1, 2, dan 3 demikian firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Amin. Selamat hari Minggu, hari yang harus kita beribadah kepada Tuhan. Minggu pagi ini tanggal 12 Oktober 2025. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, jangan hidup percuma. Hiduplah bagi Kristus. Karena apa yang kita miliki datang dari Tuhan, termasuk diri kita. Kita adalah buatan Tuhan. Firman Tuhan katakan di ayat yang ketiga, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Biar kita makin hari mau cinta Yesus. Kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari di hari Minggu pagi ini kita semua datang kepada Yesus. Kita mau beribadah kepada Tuhan, bahwa hanya dialah satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian, buatlah jalanmu dalam saya. Sebab kita mau baca firman Tuhan pada pagi hari berurutan. Ayub pasal 9, kemarin Ayub pasal 8, sekarang Ayub pasal 9, satu pasal penuh, ayat 1 sampai 35. Respon Ayub kepada Tuhan, dia katakan, masakan manusia benar di hadapan Allah? Amin, benar. Tidak seorang pun yang benar. Kita bisa dibenarkan oleh karena Kristus. Tapi asli kita adalah orang berdosa. Awalnya memang kita diciptakan Tuhan serupa dan gambar Allah. Tapi akibat manusia jatuh di dalam dosa, sudah hilang kemuliaan Allah. Itu mari kita mau datang kepada Yesus. Kita minta sama Tuhan, Tuhan, buatlah jalanmu dalam kehidupanku. Supaya langkah kita tidak melangkah yang salah, tapi melangkah dalam rencana Tuhan. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan penjuna ku tanah liat, oh haleluya. Biar kau kerjakan, amin, turut maumu, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus, amin, haleluya. Buatlah jalanmu, haleluya. Dalam kitab Mazmur pasal 86 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menaruh kebenaran-Mu, menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemansuran, dan keagungan. Ya segala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu lah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan. Sucikan pagi ini Bapa pikiranku, mulut
jiwaku dan hatiku. Haleluya. Sebentar pagi ini kami mau baca firman-Mu. Firman-Mu sumber kebenaran. Firman-Mu pelita bagiku. Tuntunlah hidupku ya Tuhan Yesus. Dalam firman-Mu, haleluya. Ampunilah semua dosaku. Sucikanlah hidupku. Terima kasih Tuhan. Tuntunlah hidupku ya Tuhan Yesus, sampai kau masuk ke surga. Haleluya. Tuntunlah hidupku ya Tuhan Yesus, sampai aku masuk ke surga. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Minggu yang kedua, 12 Oktober 2025. Kita bangga punya Yesus. Sungguh kita berterima kasih. Sebab firman Tuhan katakan Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya ku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Mari Bapak Ibu setiap kita, Bapak Ibu anak-anak semua datang berkumpul bersorak-sorai, berbondong-bondong datang kepada Yesus. Kita merasa bahagia. Sungguh saya sangat bahagia beribadah kepada Tuhan melayani pekerjaan Tuhan. Oh, sungguh tidak ada kebahagiaan lain bagi kehidupan saya selain ada di dalam rumah Tuhan melayani pekerjaan Tuhan. Oh, jauh lebih sempurna, jauh lebih indah dibandingkan melayani manusia di muka bumi ini. Mari suatu hari kelak kita hidup bersama Yesus. Bumi semua akan lenyap, tapi orang yang hidup di dalam firman Allah akan kekal selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Biar hari-hari kita menyongsong kedatangan Tuhan, supaya setiap langkah hidup kita dituntun oleh firman Allah. Kuasa Roh Kudus akan menyertai kita. Amin. Puji nama Tuhan Yesus. Mari kita membaca berurutan satu pasal penuh Ayub pasal 9. Kemarin Ayub pasal 8, terus kita lanjutkan sampai Yesus datang. Kita baca akan firman Tuhan. Ya, sekarang Ayub meresponi saudara ya. Ayat 1 pasal 9 Ayub. Tetapi Ayub menjawab, sungguh aku tahu bahwa demikian halnya masakan manusia benar daripada benar. Masa manusia benar? Enggak ada saudara. Supaya manusia sudah jatuh di dalam dosa. Kalau kita baca di dalam Roma pasal 3 ayat 23, ya, Roma pasal 3 ayat 23 demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semuanya sudah bejat saudara. Roma pasal 3 ayat 10 dikatakan seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ya, jadi kalau kita bisa dibenarkan itu karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kasih setia Tuhan. Ayat yang ketiga Ayub pasal 9 ayat 3. Jikalau ia ingin berperkara dengan Allah 1 dari 1000 kali, ia tidak dapat membantahnya. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat? Oh, benar saudara. Allah itu saya katakan sempurna. Nggak bisa manusia lawan Tuhan. Selesai sudah. Ayub 12:10 dikatakan nyawa manusia di tangan Tuhan. Kita takut sama Tuhan. Kalau kita bisa hidup, saya bisa hidup dipercaya sama Tuhan, bisa melayani pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu masih dipercaya sama Tuhan. Kalau bisa hidup sampai detik ini, ya, tanggal 12 Oktober itu anugerah Tuhan. Itu mari kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus, kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang, yang membongkar bangkirkannya dalam murkanya, yang menggeserkan bumi dari tempatnya sehingga tiangnya bergoyang-goyang, yang memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit dan mengurung bintang-bintang dengan materai. Benar saudara, matahari terbit, matahari terbenam, ya minggu pagi ini, ya ini masih suasana gelap. Nanti begitu jam 5 ke atas ada sinar matahari mulai terbit dari timur. Dan nanti jam sekitar jam 6 sore terbenam dia.
Ya, dia jadi Tuhan yang menciptakan. Ada matahari terbit terbenam semua di dalam kendali Tuhan. Ya. Ayat 8, yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut, yang menjadikan bintang biduk, ada bintang belantik, bintang kartika, dan gusan-gusan bintang ruang selatan. Oh, Ayub diberikan hikmah dari Tuhan, ada nama-nama, ada bintang biduk, bintang belantik, bintang kartika. Saya percaya itu semua rahasia dari Tuhan yang memberikan informasi kepada Ayub, bintang kartika, ya, yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Apabila ia melewati aku tidak melihatnya, dan bila ia lalu, aku tidak mengetahui. Apabila ia merampas, siapa akan menghalanginya? Siapa akan menegurnya? Apa yang kau lakukan? Allah tidak menangani murkanya. Di bawah kuasanya para pembantu Rahab membungkuk. Lebih-lebih aku, bagaimana aku dapat membantah dia, memilih kata-kataku di hadapan dia. Walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah dia. Malah aku harus memohon belas kasihan kepada yang mendakwa aku. Amin. Ya, jangan pernah kita bicara benar di hadapan Tuhan. Kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Justru kita mau selalu mohon ampun kepada Tuhan. Karena tiap hari, tiap saat kita bisa berdosa kepada Tuhan. Tapi kita minta ampun sama Tuhan sebagai bukti kita rendah hati. Dosa awal kita sudah diampuni. Tapi tiap hari bisa juga kita jatuh dalam dosa. Dosa awal, kutuk dosa dari kutuk nenek moyang, ya. Dosa-dosa bawaan dari orang tua moyang itu bisa terjadi. Dosa awal dari keturunan Adam dan Hawa. Tapi Tuhan sudah lepas kembali pengorbanan Tuhan. Tapi hari-hari yang kita lewati seringkali kita berdosa kepada Tuhan. Ya, untuk itu kita minta ampun sama Tuhan. Dan bertobat. Jangan berbuat dosa. Jangan hidup di dalam dosa. Tapi hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Karena Bapak Ibu bersama saya bukan hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Ya. Ayat 16, bila aku berseru, ia menjawab, aku tidak percaya. Ia sudi mendengarkan suaraku. Dialah yang meremukan aku dalam angin ribut, yang memperbanyak lukaku dengan tidak semena-mena, yang tidak membiarkan aku bernapas, tetapi mengenyangkan aku dengan kepahitan. Jika mengenai kekuatan tenaga, dialah yang mempunyai. Jika mengenai keadilan, siapa dapat menggugat dia? Sekalipun aku benar, mulutku sendiri akan menyatakan aku tidak benar. Benar, ya. Jadi kita jangan keluar mulut benar. Pasti kita katakan aku tidak benar. Yang benar satu Tuhan Yesus, ya. Sekalipun aku tidak bersalah, ia akan menyatakan aku bersalah. Aku tidak bersalah, aku tidak pedulikan diriku, aku tidak hiraukan hidupku. Semua itu sama saja. Itulah sebabnya aku berkata yang tidak bersalah dan yang bersalah kedua-duanya dibinasakannya di luar Tuhan, ya. Di luar Tuhan tidak ada keselamatan, ya. Hanya di dalam Dia juru selamat kita. Bila cemerlang cemetinya membunuh dengan tiba-tiba, ia mengolok-olok keputusannya orang yang tidak bersalah. Bumi telah diserahkan ke dalam tangan orang fasik dan mata para hakimnya telah ditutupnya. Kalau bukan oleh dia, oleh siapa lagi dia? Oleh siapa lagi? Hari aku telah berlalu lebih cepat daripada pelari, lenyap tanpa melihat bahagia, meluncur lewat laksana perahu dari pandan, seperti Raja Wali yang menyambar mangsanya. Bila aku berpikir, aku hendak melupakan keluh kesahku, mengubah air mukaku dan bergembira. Muka takutlah aku kepada segala kesusahanku. Aku tahu bahwa engkau tidak akan menganggap aku tidak bersalah. Aku dinyatakan bersalah, apa gunanya aku menyusahkan diri dengan sia-sia? Walaupun aku membasuh diriku dengan salju dan mencuci tanganku dengan sabun, namun engkau akan membenamkan aku dalam lumpur sehingga pakaianku merasa jijik terhadapku. Amin. Bahwa kita tidak bisa menyucikan diri tanpa Roh Kudus. Jangan merasa diri kita benar, tapi ngaku di hadapan Tuhan, aku orang berdosa. Ya, sebab hanya Yesus yang sangat menyucikan kita. Dosa, lumpur dosa, tapi melalui pengorbanan Tuhan kita sudah disucikan dari lumpur dosa, sehingga kita putih seperti salju oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus, ya. Ayat 32, karena dia bukan manusia seperti aku, sehingga aku dapat menjawabnya. Mari bersama-sama menghadap pengadilan. Tidak ada wasit di antara kami yang dapat mengganggu kami berdua. Biarlah ia menyingkirkan pentungnya daripadaku. Jangan aku ditimpa kegentaran terhadap dia. Ayat 35 yang terakhir. Maka aku akan berbicara tanpa rasa takut terhadap dia, karena aku tidak menyadari kesalahanku. Amin. Demikian firman Tuhan, satu pasal penuh. Kita baca ayat pasal 9, ayat 1 sampai 35. Dan membawa kita, mari kita ngaku di hadapan Tuhan.
aku adalah orang berdosa. Artinya, belajar kita hidup rendah hati. Jadi inti dari ayat ini, mari kita mau hidup rendah hati di depan Tuhan. Akui di depan Tuhan bahwa kita bukan orang benar. Kita bisa dibenarkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Biar tiap hari, tiap saat hidup kita dibentuk. Bapak Ibu dibentuk bersama saya untuk hidup dalam rendah hati. Dan selalu memuliakan Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang sempurna. Hanya Tuhan satu-satunya juru selamat kita. Dan selalu kita minta Tuhan, tuntun hidupku. Buatlah jalanmu dalam kehidupanku. Supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan penjunan ku tak lihat. Allah itu bijak dan sempurna. Biar kau kerjakan, haleluya, turut mau amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, harinya Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Biar kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau bersorak-sorai memujiakan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Tuhan kan berfirman, Tuhan kan berbicara kepada kita. Dan kita komit. Kita mau setia lakukan perintah Tuhan. Jadilah pelaku firman. Hidup menurut kehendak Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.